Siang semuanya, sekarang saya akan membuat tutorial cara membuat kursi. Kursi ini dirancang atau didesain dari seorang desainer luar negeri yang bernama Mies van der Rohe tahun 1929. Kursi ini bernama Barcelona Chair. Berikut saya akan mentutorialkan cara membuat Barcelona Chair. Pertama di sini saya pilih plain, kemudian diatur saja seberapa besar yang dibuat. Kemudian di bagian parameter boleh dilihat ada length sama width, kemudian diatur sesuai keinginannya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah mengubah satuan dari 3D Max-nya sendiri. Setelah diatur, kemudian ke bagian modifier. Ya, di sini kita atur dulu length size-nya sama width size-nya. Kemudian di sini saya ingin membuat ke dalam convert to edit page. Nah, di sini saya ingin membuat ketebalannya. Jadi yang pertama di sini saya membuat bagian dudukan dari si Barcelona Chair. Kemudian di extrude seberapa tebal dudukan yang ingin kita buat. Kemudian bagian ini diseleksi. Gunanya kita mau membuat kenaikan dari si dudukan si kursinya. Ini kita atur dulu seberapa mau dibuat bagian gelembung pada bagian dudukan kursi. Kemudian kita ke edit poly untuk membuat bagian jahitan kancing pada bagian tengah si dudukan kursinya. Ke vertex dulu. Ini bagian tengah yang ke dalamnya diseleksi. Saya menggunakan manual saja. Gunanya ini untuk membuat lubang sedikit di sini sudah terseleksi. Bisa kita lihat di bagian topnya beberapa yang sudah terseleksi. Kemudian kita extrude. Nah, ini dia extrude ke atas, tapi kita coba turunin dia ke bagian bawah.
Ini opsi sendiri ya, bebas mau dibuat ukuran berapa. Sesuai lingkaran yang nantinya akan dibuat. Di sini saya mau mengatur dulu ukurannya. Setelah sudah, tekan yang centang. Kemudian kembali kita mau mengatur ini kita mau membuat kita seleksi dulu di bagian ujung dari yang ada lekungannya. Gunanya ini tujuannya kita mau membuat bagian bentuk jahitan dari si dudukan kursinya. Setelah sudah, kita klik yang loop. Kemudian semuanya sudah saling nyambung. Ini nanti bagian yang bentuk lipatan atau bentuk jahitan jikalau dilihat dalam bentuk aslinya. Kemudian create shape from selection, pilih yang linear. Oke. Kemudian kita coba extrude. Ini kita buat space untuk meletakkan si bagian yang sudah kita seleksi di awal tadi, yang bagian jahitan untuk sisi yang gelembungnya. Kita coba render si bagian jahitannya tadi. Klik yang enable rendered sama enable in viewport. Nah, ini kan bentuknya terlalu besar. Kita coba atur. Kita coba turunkan dulu, kita atur posisinya di bagian yang tadi sudah kita atur. Kita seleksi, kita coba ganti warnanya. Ini saya mau coba ke warna biru dulu. Kita mau lihat, saya mau coba lihat bentuknya dulu. Agak diatur-atur untuk melihat ketebalan
dari si bagian jahitan dudukan kursinya. Di bagian yang sudah diedit tadi, kita mau coba kemudian kita attach dulu. Setelah itu kita ke modifier, kita coba cari taper, kemudian turbo smooth. Nah, jadi si bagiannya ini sudah kita buat smoothnya, kita turbo smooth, kita atur-atur lagi. Jikalau misalnya sudah pas, ya boleh dilepas, boleh dilihat lagi, disesuaikan lagi bentuknya agar terlihat rapi. Saya coba render dulu. Ya, kira-kira gambarnya seperti begini. Kembali ke Edge lagi, saya di sini mau coba buat jahitan di setiap sisi dari dudukannya. Saya mau buat di bagian atas, bagian bawah, dan penutup si kursi bagian bawah. Caranya saya seleksi di bagian ujung dulu, kemudian di loop, maka otomatis ke seleksi seluruhnya. Setelah itu saya juga seleksi bagian bawahnya. Bagian yang bawah tadi di border dulu. Kemudian yang bagian bawah tadi saya klik dulu. Setelah itu kita coba seleksi yang di bagian bawahnya. Kita coba angkat tapi sebelumnya kita atur dulu ketebalannya. Kemudian kita coba angkat, kita sesuaikan di sisi mana yang kita buat bentuk jahitannya. Nah, tadi sudah di copy ya. Maaf sebelumnya, ternyata sudah langsung saya di copy. Kemudian kita ke spare untuk kita membuat kancingannya. Kita buat di posisi paling tengah. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Dia posisinya ada di bawah. Dan kita coba buat kita angkat sehingga posisinya ada tepat di atas. Namun bentuknya setengah. Ini kita edit lagi, kita coba seleksi si lingkarannya, si bulatannya, atur skalanya sesuai yang diinginkan. Di sini diatur-atur dulu ya posisinya sehingga tepat berada di tengah.
Selanjutnya seleksi si lingkarannya. Kemudian kita coba potong menggunakan hemisphere di bagian parameter. Ya. Sehingga membentuk setengah dari lingkaran. Coba atur warnanya dulu. Jika merasa sudah tepat, tinggal di copy-copy saja di bagian yang tadi sudah diedit. Cara mengkopinya, tekan objek sambil menekan shift lalu digeser. Di sini saya telah mengcopy seluruhnya sehingga berbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya kita bisa mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mau coba dia ke warna hitam dulu. Jadi dudukan kursinya saya mau warna hitam. Ya, mungkin terlalu gelap ya, coba kita ke warna coklat kegelap-gelapan. Kita grup dulu. Sehingga tugas pertama kita sudah selesai di bagian buat dudukan. Ya, di sini sudah di grup, jadi seluruhnya sudah tergrouping di bagian dudukan. Langkah selanjutnya kita coba atur dulu ketinggian dari dudukan yang hendak kita pasang bagian kaki dari kursinya. Karena bentuk dudukannya agak miring, kita coba atur rotasinya dulu. Ya, agak miring. Ya, setelah itu kita tinggal copy dan mengubah rotasinya langsung. Jadi ini kita sekaligus membuat dudukan dan membuat sandaran dari kursi. Nah, di sini saya telah mengatur bagian sandarannya. Tinggal diubah saja rotasinya. Kemudian kita coba ke arch. Nah, ini kita akan membuat bagian penyangga dari si kursi. Kita pilih arch, kemudian seberapa panjang yang ingin kita buat. Jika sudah sesuai, tinggal diatur saja. Di sini diatur sesuai lengkungan yang ingin dibuat. Kita matikan dulu rendering enable-nya, enable in render-nya, agar kita lebih mudah mengatur si bagian kerangka dari kursi. Di sini kita setelah yang kita buat lengkungannya, kita buat dulu bagian bidang yang lurusnya. Di sini saya pilih line. Jika merasa sudah cukup, boleh dilepas. Kemudian bagian si garisnya ini kita coba
attach dulu. Di sini saya sudah menghubungkan line dari kerangka pertama dan kerangka kedua. Kemudian saya attach setiap garis yang sudah terbentuk. Nah, saya coba kembalikan bentuknya. Di sini kira-kira gambarannya seperti begini. Karena ini terlalu jauh, kita coba geser si bagian dudukan dan senderannya dekat dengan si kerangka yang sudah dibuat. Kita select dulu, kemudian tinggal digeser. Selanjutnya kita mau membuat bagian kakinya penyambung dari bawah dudukan sampai ke belakang kursi. Di sini kita pertama kita pilih line dulu, sesuaikan dari garis mana yang ingin dibuat. Kemudian digeser sesuai bagian yang mau panjang dari kaki si kursi. Jadi bagian kakinya ini berbentuk seperti silang. Langkah selanjutnya ke bagian si kakinya ini dibuat melengkung. Kita coba vertex dulu. Kita coba tarik lagi, kita atur-atur sebelum kita ke langkah selanjutnya. Oke, di sini kita select dulu. Kemudian di modifier kita pilih yang fillet. Nah, ini tinggal diklik lalu ditarik-tarik saja, sehingga nanti bagian yang berbentuk silang ini dia akan melengkung. Ini di bagian yang sudah di fillet ini bisa digeser-geser lagi. Kemudian terus di fillet bagian sisi ini, terus boleh dibuat lengkungannya. Ya, ini tinggal di fillet-fillet saja. Kemudian si bagian kerangka yang kedua ini tinggal kita geser sehingga dekat dengan si kerangka yang pertama yang telah dibuat. Kita bisa lihat kira-kira bentuk kerangkanya seperti ini. Jadi kerangka yang bagian penyangga ini, bagian penopang ini coba kita hapus dulu.
kita coba menyatukan si kerangka bagian penyangga dan bagian penopang dudukan kursi. Kita coba satukan, digeser saja. Ya, jika merasa sudah dekat, kemudian ini kita bisa atur dulu. Kemudian coba keduanya ini ya, kira-kira ini udah tersambung ya. Di sini kita attach dari kedua kerangka. Setelah itu tinggal kita copy, kita atur dulu ke posisi mana yang ingin diletakkan, kemudian tinggal di copy menjadi dua sisi penyangga. Nah, kira-kira kerangkanya seperti begini. Ini tinggal diatur-atur saja sesuai jarak yang ingin dibuat sehingga terlihat kokoh. Kita coba hilangin si dudukan dulu, kita coba seleksi, kemudian kira-kira kerangkanya seperti ini. Sekarang kita mau kita mau menyatukannya ini. Saya sudah membuat garis di bagian atas dan di bagian yang kedua. Gunanya di sini nanti ada pengikat untuk yang menyangga dudukan dan pengikat penyangga sandaran dari si kursinya. Di sini kita coba attach semua kerangkanya dulu. Setelah saya attach, di sini kita ke rendering di bagian enable in render, kemudian semua sisinya di render, enable in render dan enable in viewport. Kemudian diatur bagian ketebalan kerampingan dari si kerangkanya. Kira-kira berbentuk seperti ini. Kita coba seleksi, kita ganti ke warna abu-abu. Di sini tadi saya pilih radial, saya coba ubah ke rectangle. Kemudian diatur lagi dari lengthnya, dari width sama aspek dan lain-lain. Kita coba atur-atur lagi ketebalan dari si kerangkanya. Di sini tinggal diatur lagi sesuai yang diinginkan. Nah, kalau saya kembaliin bagian kursinya, tampaknya seperti begini. Nah, ini tampak yang belum jadi ya, karena kita masih belum membuat pengikat di bagiannya.
di bagian si kerangkanya. Nah, ini kita mau membuat saya mau menambah bagian kerangkanya lagi untuk menghubungkan antara pengikat sandaran dan bagian dudukannya. Ini tinggal digeser, disesuaikan dekat dengan si bagian kerangka sehingga terlihat menyatu dengan si kerangka. Ini tinggal digeser-geser, kemudian di rotate. Disesuaikan sehingga si bagian kerangkanya ini juga menyatu dengan kedua kerangka kiri dan kanan. Di sini tinggal kita atur si rectangle-nya. Kita coba rampingkan lagi. Kita ukurannya dibedain dengan si bagian terluarnya. Oke, jika sudah sesuai, kemudian ya tampilannya seperti begini. Nanti ini akan digunakan untuk menyatukan ikatannya. Kita ubah warna, kita sesuaikan dengan sebagian kerangkanya. Nah, kira-kira berbentuk seperti begini. Kemudian kita coba kita klik yang lain. Ini kita mau membuat bagian pengikat. Kita ikat dari bagian bawah kursi. Kita bawa dia sampai ke bagian kerangka yang terakhir kita buat. Kita satukan. Hal yang sama juga dibuat seperti mengikat. Jika sudah, boleh dilepas, kemudian kita render enable. Nah, kira-kira seperti ini, tinggal kita atur saja kembali. Kita coba geser dulu, kita dekatin, kita coba masukkan dia ke dalam si kerangkanya. Ini tinggal digeser. Nah, jika sudah, kita coba atur lagi. Kita ke modifier, kemudian si bagian rectangle-nya diatur yang length, width, sama ininya, aspek atau angle-nya. Disesuaikan lagi ukuran dari ketebalan si bagian pengikatnya.
Ini tinggal di copy, bisa di copy langsung. Nah, jika sudah, saya mau membuat bagian pengikat dari sandaran si kursi. Cara yang sama juga dilakukan, boleh pilih yang lain, kemudian pilih dari bagian mana yang mau diikat. Ini matikan dulu si enable rendernya. Ditarik lagi. Sampai ke bagian yang sudah dibuat tadinya. Nah, di bagian kerangka ini ditarik lagi sampai dekat dengan pengikatnya, dan kalau sudah boleh dilepas. Kita coba enable lagi, dan hal yang sama juga boleh dilakukan, tinggal mengatur bagian rectangle-nya. Di sini saya coba geser dekat dengan si bagian penyangganya, di bagian ikatan dudukan. Nah, sebelum di copy, kita atur-atur dulu dari jaraknya, dari jarak antara pengikat dudukan dan pengikat bagian sandaran kursi. Coba ubah warna dulu, disamain. Ini coba diseleksi dulu si objeknya, dan kita coba kita mau mengcopy. Digeser sesuai jaraknya, dan di copy. Saya mau copy 4 dulu. Nah, bentuknya seperti begini. Jadi bentuknya seperti selang-seling antara pengikat dudukan dan pengikat sandaran. Tinggal di copy aja. Sini saya mau atur-atur lagi jarak-jarak antara pengikatnya. Nah, di sini kira-kira sudah selesai lah ya, bagian kerangka dari kursi dan bagian pengikat yang memperkuat bagian dudukan dan bagian sandaran. Saya coba kembalikan bagian dudukan dan bagian sandaran. Ini tinggal digeser. Jika saya turunkan, posisinya tidak sesuai karena tadi yang sudah saya rotate tidak sesuai seperti kerangka yang telah saya buat. Namun di sini tidak perlu khawatir, tinggal kita coba atur-atur lagi. Tinggal di rotate, kemudian ini saya coba mau mengubah warna. Tadi udah sesuai, setelah sesuai
di rotate kita mau ubah warna si bagian ikatannya. Namun sebelumnya kita select dulu bagian objek yang mau diubah tampilan warnanya. Tapi sebelumnya saya select dulu seluruhnya untuk mencoba menghilangkan bagian dudukan. Nah, saya mau coba edit-edit dulu. Ini saya mau ubah bagian kerangka ke warna abu dan mengubah warna pengikat. Saya select dulu. Di sini saya mau ubah ke warna yang lebih gelap. Nah, kira-kira seperti begini. Jika lihat tampilannya dan coba mengembalikan bagian dudukannya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kita coba mengatur lagi warnanya. Oke. Nah, kira-kira seperti begini. Ini menjadi kursi Barcelona chair. Kita melihat tampilannya dulu, bagian top, front, left, dan perspektif. Di sini saya mau coba orbit dulu posisinya. Agar tampilan render terlihat jelas. Sini saya mau memperlihatkan tampilan dari si Barcelona chair dulu. Kemudian saya coba render. Nah, jadi kira-kira tampilan dari si Barcelona chair sudah jadi. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba.